Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina wa allimna ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan membahas kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, yang pada penulisannya kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ini oleh Imam An-Nawawi tidak sampai selesai karena beliau wafat. Lalu penyelesaian kitab ini dilanjutkan oleh Taqiyuddin As-Subki, tentu dengan metodologi yang sama, yaitu dengan penulisan Imam An-Nawawi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas keutamaan orang yang memiliki ilmu, keutamaan orang yang proses dalam mencari ilmu. Dalam satu ayat Quran surat Az-Zumar ayat 9, Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini menjadi satu pertanyaan, sehingga ini menjadi warning, menjadi informasi, menjadi pemberitahuan. Jadi walaupun ini tanda tanya, tetapi kita menjadi tahu bahwa ada satu perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka dijawab yarfa'illahu lazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Jadi Allah meninggikan orang yang beriman, orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Jadi orang yang berilmu itu memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Nah, ayat itu adalah ayat penegasan bahwa orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu tidaklah sama. Tidaklah sama. Nah, namun di ayat tersebut terakhir tadi dikatakan innama yatazakkaru ulul albab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang berakal? Nah, hanya orang-orang yang berakal yang mampu mengambil pelajaran. Nah, orang-orang yang berakal di sini yang dimaksud adalah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Orang-orang yang memiliki hati yang bersih, yang memang niatnya, tujuannya untuk belajar. Nah, sehingga rasa iri kita terhadap orang yang berilmu saja diperbolehkan itu. Jadi kita boleh iri terhadap dua orang. Yang pertama adalah orang yang memiliki ilmu lalu dia menyampaikannya kepada orang lain. Yang kedua adalah orang yang memiliki harta tetapi dia mengeluarkan hartanya untuk jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh itu kita iri. Boleh kita iri. Iri terhadap orang yang punya ilmu lalu dia banyak menyampaikan ilmunya. Jadi kita tuh kepengen gitu. Kita pengen ngelihat orang tuh
ilmunya banyak, terus dia menyampaikan ke orang sehingga dia bermanfaat untuk orang tersebut, bisa membantu orang tersebut. Dia pengen kayak gitu, itu nggak apa-apa. Kita iri dengan orang yang, eee, banyak harta tetapi menyalurkan hartanya di jalan Allah, itu boleh, gitu. Jadi makna iri di sini, eee, makna iri di sini berbeda, jadi makna hasad ini berbeda. Mana hasad, makna iri berbeda dengan, eee, iri yang tadi pada ayat tersebut, ya. Jadi kalau pada ayat tersebut itu irinya namanya, ghibthah. Ghibthah itu adalah kita kagum kepada orang yang berilmu, tetapi dia sangat baik, murah memberikan ilmu. Kita kagum terhadap orang yang banyak harta, tetapi dia murah, enteng tangannya memberinya, gitu. Jadi bedanya kalau iri itu biasanya kita ngelihat orang berilmu, kita, justru malah irinya tuh kita kesel gitu kan. Kita kesel terhadap orang tersebut ya kan, dan kita menginginkan nikmat tersebut adanya hanya pada diri kita saja, gitu. Iri yang pada umumnya kita kesel melihat orang yang berharta dan kita pengennya harta itu hilang pada dirinya dan pengennya ada pada diri dia. Tapi kalau ghibthah, ya, kita iri terhadap orang yang berilmu, kita iri terhadap orang yang banyak harta ya, tetapi kita tidak pernah menginginkan bahwa kenikmatan itu hilang pada dirinya. Kita hanya kepingin, seperti dia dan berusaha seperti dia, gitu. Jadi itu perbedaan antara, iri dengan, ghibthah.